Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Faruk. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari mata kuliah jurnalistik. Lanjut di bab ke-6, yaitu ada pengantar artikel opini. Masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama itu ada definisi artikel opini. Apa sih artikel opini itu? Artikel opini itu adalah tulisan jurnalistik yang menyajikan pandangan, analisis, dan argumen subjektif penulisan mengenai suatu isu, peristiwa, atau fenomena tertentu. Nah, berbeda dengan berita yang berfokus pada fakta, artikel opini memberikan interpretasi atau evaluasi, ya, terus rekomendasi seperti tersebut, ya, berdasarkan fakta yang ada. Terus artikel opini juga sering ditemukan di rubrik tajuk, rencana atau editorial, kolom, terus juga ada surat pembaca atau letter to the editor. Penulisannya bisa jurnalis, pakar di bidangnya, akademisi, atau bahkan pembaca umum. Terus yang kedua ada tujuan penulisan artikel opini. Penulisan artikel opini ini memiliki beberapa tujuan utamanya. Di antaranya ada memengaruhi opini publik, terus menawarkan perspektif baru, menganalisis dan menjelaskan, ada mendidik publik, memicu diskusi publik, mempertahankan nilai atau prinsip, terus kritik dan pengawasan. Yang ketiga ada perbedaan dengan berita langsung dan future. Ya, seperti yang di bab 5 dijelaskan itu, jadi strike news dengan future itu sangatlah berbeda, ya, karena dilihat dari leads-nya aja sudah berbeda. Kalau leads dari strike news itu harus mencakup 5W plus 1H, tapi kalau future itu kan leads-nya itu hanya tidak digunakan di lead, tidak digunakan di awal paragraf, seperti itu. Ya, di sini tuh tidak jauh berbeda seperti di bab 5 itu, ya. Di sini kan di ketiga itu tadi kan perbedaan dengan berita langsung dan future, yang seperti di bab 5 kemarin kita penjelasan. Itu ada ilustrasi perbedaannya, ya, berita. Kalau berita kan ilustrasi perbedaannya di sini mengatakan bahwa kalau berita itu pemerintah meluncurkan program bantuan pangan baru untuk 10 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Ya, itu kan fakta dan tanpa komentar. Terus kalau di future itu contohnya di balik meja-meja rapat nan megah ada kisah Buminah, seorang ibu tunggal di pelosok desa yang setiap hari berharap program bantuan pangan itu benar-benar sampai kepadanya. Ya, bagaimana ia bertahan sebelum program itu ada dan apa harapannya kini. Nah, itu kan fokus pada individu, ya, kepada Buminah fokusnya. Ya, fokus pada narasi dan pengalamannya. Terus ada artikel opini. Sini ada peluncuran program bantuan pangan baru oleh pemerintah meski tampak menjanjikan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru jika distribusi tidak diawasi ketat dan hanya bersifat jangka pendek. Pemerintah seharusnya fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka tidak bergantung pada bantuan. Jadi kan kalau artikel opini kan pandangannya itu penulis, ya, pandangan penulisnya, analisisnya, kritik dan rekomendasinya. Jadi dari ketiga ini, berita, terus future dan artikel opini itu memang berbeda-beda, tapi satu tujuan sih, ya, menjadi sebuah berita. Tapi berita itu bukan hanya satu. Berita kan ada yang tadi dijelaskan, ada strike news, ada berita future, ada berita artikel opini dan lain-lain. Terus yang keempat ada contoh artikel opini. Nah, di sini ada beberapa contoh ide atau judul dari artikel opini untuk memberikan gambaran.
Nah, di sini ada isu sosial yang pertama ya. Isu sosial ini contohnya darurat kesehatan mental mahasiswa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, seperti itu namanya. Terus ada isu kebijakan atau pemerintahan. Nah, kebijakan pajak karbon antara ambisi lingkungan dan tantangan ekonomi. Terus selanjutnya ada isu ekonomi. Sebenarnya ancaman inflasi global dan dampaknya pada daya beli masyarakat. Ada isu lingkungan. Ya, pasti kita lebih tahu ya kalau isu lingkungan itu isinya apa sih? Di sini ada krisis iklim di ambang pintu. Sudah siapkah Indonesia? Itu ada sampah plastik, bencana lingkungan yang dimulai dari dapur kita. Maksudnya apa dong? Ya, sampah plastik kok berdampak pada dapur kita. Contohnya kita sehari-hari dalam dapur itu kan ada yang namanya bungkusan-bungkusan bumbu-bumbu itu seperti plastik, apa kita membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, itu yang membuat dampak yang tidak baik untuk kita, yang dimana kan datangnya banjir dan lain-lain sebagainya. Terus ada struktur artikel opini. Secara garis besar, artikel opini ini mengikuti struktur esai argumentatif yang biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan atau introduce, memperkenalkan isu, menarik perhatian pembaca, dan menyatakan posisi atau tesis penulis. Yang kedua ada isi atau argumen, body or arguments, yang mengembangkan dan mendukung tesis dengan argumen-argumen, bukti, dan penjelasan. Yang ketiga ada penutup atau conclusion, merangkum argumen, menegaskan kembali tesis, dan meninggalkan kesan akhir pada sang pembaca. Nah, ada juga di sini komponen-komponen pentingnya seperti pengait, latar belakang, tesis, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari bab ke-6 ini, yang dimana bab 6 ini mengantar artikel opini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.